Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, kita lanjutkan untuk pembuatan laporan keuangan dari PT Sejahtera, di mana pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai jurnal pengeluaran kas atau biasa disebut dengan cash payment journal. Nah, untuk cash payment journal sendiri ini adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat adanya transaksi-transaksi pengeluaran kas oleh perusahaan. Nah, ciri-ciri atau dokumen yang masuk di jurnal pengeluaran kas ini adalah dokumen transaksi yang di situ ada tulisan bukti pengeluaran kas. Seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu atau durasi waktu di sini kita akan langsung saja. Di sini sudah saya siapkan soalnya untuk dari PT Sejahtera. Dokumen-dokumen transaksi dari nomor 1 sampai habis. Kita akan coba telusuri dokumen-dokumen mana yang akan masuk di jurnal pengeluaran kas ini. Oke, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa untuk mengisi jurnal pengeluaran kas adalah kita cari dokumen transaksi yang di situ ada tulisan bukti pengeluaran kas. Oke, kita akan coba telusuri mulai dari dokumen nomor 1 ini. Oke, dokumen nomor 1 di sini ada voucher kas kecil. Ini artinya pengeluaran kas dengan menggunakan petty cash, berarti bukan, kita lewatin. Kemudian di sini dokumen nomor 2 ada faktur, kopnya perusahaan Sejahtera, artinya perusahaan sendiri ini adalah transaksi penjualan secara kredit, juga bukan. Kemudian ada voucher kas kecil lagi, juga bukan. Ada bukti penerimaan kas, ya, ini masuk di jurnal khusus penerimaan kas, juga bukan. Kemudian di sana faktur kopnya PT Nusa Indah, ini adalah transaksi penjualan secara kredit, ini masuk di purchase journal, juga bukan. Oke, bukti memorial dokumen nomor 6, ini juga bukan. Dokumen nomor 7 ada voucher kas kecil, juga bukan. Kemudian dokumen nomor 8 voucher kas kecil kembali, juga bukan. Ya, di sini dokumen nomor 9 ada faktur kopnya PT Sejahtera, ini penjualan kredit, juga bukan. Oke, untuk transaksi dokumen nomor 10. Ya, oke, ada bukti pengeluaran kas. Ini berarti masuk atau dokumen yang bisa kita masukkan di jurnal pengeluaran kas. Oke, baik. Di sini perhatikan untuk bukti pengeluaran kas dokumen nomor 10 di sini adalah kita mengeluarkan 32.340. Di sini keterangannya adalah untuk pelunasan faktur. Jika pelunasan faktur berarti kita membayar hutang dagang. Oke, bagaimana cara menginputnya? Yang pertama adalah kita masukkan dulu bulan dan tahunnya di sini. Untuk bulan dan tahun transaksi Desember 2018. Tanggalnya ini adalah tanggal 9, kita masukkan di sini. Oke, evidence number kita masukkan nomornya di sini. BKK 12-1. Lalu untuk deskripsinya sendiri kita ambil keterangan di sini dibayar kepada PT Dian Persada. Ini kita masukkan PT Dian Persada. Untuk nomor ceknya kita ambil dari sini nomor cek C12-1. Lalu kita masuk ke kolom debit dan kredit. Oke, perhatikan untuk mengisi jurnal pengeluaran kas ini kita mulai isi dari kolom kredit. Oke. Di sini kita mengeluarkan jumlah dibayar sebesar 32.340. Artinya di sini yang kita bayarkan berarti kita akan coba masukkan ke cash in bank. Jadi berapapun yang tertulis di jumlah pembayaran, maka kita akan langsung masukkan di kolom cash in bank. Oke, kemudian jumlah hutangnya di sini adalah 33 juta. Untuk jumlah hutang sendiri ini kita masukkan di kolom account payable di sisi debit seperti ini. Oke, selanjutnya kita perhatikan di sini bahwa kita mempunyai hutang 33 juta. Tetapi tanggal 10 ini kita hanya membayar 32.340. Karena di sini kita mendapatkan diskon sebesar 660.000, maka otomatis jumlah yang kita keluarkan itu tidak sama dengan jumlah hutang dagangnya. Berarti kita dapat potongan di sini. Oke, untuk potongan sendiri karena mengurangi nilai pengeluaran kas, maka otomatis untuk diskon ini kita masukkan di purchase diskon di sisi kredit. Oke, sehingga di sini kalau kita jumlahkan jumlah hutang itu sama dengan jumlah cash in bank ditambah dengan potongan. Oke, itu untuk transaksi dokumen nomor 10. Oke, kita lanjutkan untuk dokumen transaksi selanjutnya. Dokumen transaksi nomor 11 di sini ada nota kontan kopnya Sejahtera, ini adalah penjualan secara tunai, berarti bukan, ini masuk di jurnal penerimaan kas ya. Oke, untuk dokumen transaksi nomor 12. Perhatikan di sini untuk 12 atau dokumen nomor 12 ini pun sama, bukti pengeluaran kas. Ini keterangannya adalah pengisian kembali dana kas kecil. Oke, berarti kita masukkan di sini. Kita masukkan tanggalnya tanggal 10. Untuk evidence numbernya ini kita masukkan BKK 12-2 ini. Lalu untuk
keterangannya, karena ini pengisian dana kecil, maka kita bisa kasih keterangan di sini pengisian dana kas kecil. Untuk cek numbernya kita masukkan nomor cek ini C12-2. Oke, lalu kita masukkan di kolom debit atau kredit. Kita masuk di sisi debit dan kredit. Oke, di sini kita mengeluarkan kas itu sebesar 2.475.000. Ini kita langsung input di kolom cash in bank ini. Oke, lalu di sini karena yang kita keluarkan 2.475.000 ini bukan untuk membayar hutang dagang, berarti untuk kolom account payable ini kita abaikan, kita masuk ke kolom order. Oke, kita masuk ke kolom order. Nah, kolom order karena di sini pengisian dana kecil, kas kecil, otomatis dana kas kecil akan bertambah di sini. Maka akun untuk pengisian dana kecil kita gunakan akun petty cash. Lalu nomor akunnya sendiri petty cash adalah 1-110. Ini bisa kalian lihat di daftar akun. Silakan dicocokkan. Untuk jumlah kas kecil yang diterima adalah sama sejumlah yang dibayarkan oleh cash in bank, yaitu 2.475.000. Seperti itu cara pengisiannya. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa jika perusahaan mengeluarkan uang bukan untuk membayar hutang dagang atau account payable, maka kita masuk ke kolom order. Di kolom order kita masukkan nama akunnya. Misalnya di sini adalah pengisian dana kas kecil, otomatis dana kas kecil akan bertambah. Kita masukkan akun petty cash, nomor akunnya, kemudian total yang diterima oleh petty cash atau total yang beban yang dikeluarkan jika di sini beban, seperti itu. Oke, lanjut ke transaksi nomor selanjutnya. Dokumen nomor 13 bukti penerimaan kas, ya bukan ya. Kemudian dokumen nomor 14 penerimaan kembali, juga bukan. Dokumen nomor 15. Oke, di sini ada bukti pengeluaran kas. Oke, kita masukkan seperti tadi, kita masukkan tanggalnya, tanggal 13 di sini. Kemudian evidence numbernya, nomornya adalah BKK 12-3. Lalu keterangannya di sini, karena di sini keterangannya adalah pembayaran PPN masa bulan November dan utang PPA karyawan, maka di sini keterangannya bisa kita gunakan hutang PPN karena yang dibayar PPN bulan November atau PPN bulan sebelumnya, sehingga di sini kita akan gunakan untuk hutang PPN nantinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kolom debit kredit. Oke, sebelumnya kita ceknya masukkan, saya lupa, C12-3 ini dimasukkan nomor ceknya. Lalu kita masuk ke sisi kredit terlebih dahulu. Oke, di sini kita mengeluarkan kas sebesar 4.625.000. Langsung kita masukkan di kolom cash in bank ini. Oke, kemudian di sini ada PPN keluaran sebesar 8.500.000, ada PPN masukan 4 juta rupiah di sini. Sehingga PPN masukan ini otomatis akan mengurangi nilai hutang PPN. Maka nanti untuk yang PPN keluaran ini kita masukkan di sisi kredit debit, untuk PPN masukan kita masukkan di sisi kredit. Sedangkan utang PPA sendiri, karena ini kita membayar utang PPA, maka ini kita letakkan di sisi debit. Oke, jadi yang pertama kita masukkan tadi di cash in bank, yaitu 4.625.000. Kemudian kita masukkan PPN masukan atau PPN income atau VAT in ya, di sini nama akunnya. Ini kita masukkan sebesar 4 juta. Oke, ini nomor akunnya untuk PPN income atau VAT in adalah 1/1430. Lalu kita masuk di kolom debit. Oke, sekali lagi karena yang kita keluarkan ini bukan untuk membayar hutang dagang, maka kita masih masuk ke kolom order sini. Oke, di kolom order kita masukkan dulu untuk PPN keluarannya atau VAT outnya, yaitu sejumlah 8.500.000, di mana kode akun untuk VAT outnya adalah ini ya, di sini kodenya 2/1213 ya untuk VAT out. Kemudian kita masukkan untuk utang PPh karyawannya, yaitu income tax payable dengan kode akun 2/1212 dengan jumlah di sini adalah Rp125.000. Oke, jadi perlu saya jelaskan di sini bahwa untuk menghitung berapa nilai pembayaran PPN bulan November utang PPN, untuk utang PPN sendiri ini didapat dari PPN keluaran dikurangi dengan PPN masukan. Ya, jadi untuk utang PPh karyawan ini masuk di utang karyawan. Artinya di sini kita gunakan akun income tax payable. Jadi untuk PPN keluaran kita masukkan di sisi debit, ya, di sisi debit karena ini yang jumlah kita bayar. Kemudian PPN masukan kita masukkan di sisi kredit karena PPN income ini mengurangi nilai hutang PPN. Seperti itu kira-kira.
Oke, kita lanjutkan dokumen transaksi selanjutnya. Nomor 16, ini ada faktur bukan. Kemudian nomor 17 juga faktur juga bukan lewat. Dokumen 18 ada voucher kas kecil juga bukan. Kemudian ada dokumen nomor 19. Oke, kembali di sini ada bukti pengeluaran kas. Oke, sekarang kita masukkan. Di sini tanggal 20. Ya, tanggal 20. Nomornya di sini adalah BKK 12-4. Oke, di sini keterangannya adalah pelunasan faktur, berarti kita membayar hutang dagang kepada PT Nusa Indah. Maka deskripsinya keterangannya dikasih PT Nusa Indah. Artinya kita membayar hutang dagang kepada PT Nusa Indah. Oke, nomor ceknya adalah 12-4. Oke, setelah ini baru kita masuk ke kolom debit dan kredit. Oke, di sini kita membayar hutang dagang sebesar 23.331 dari hutang dagang sebesar 23.100. Oke, di sini kita punya utang 23.100.000, tetapi kita membayar lebih besar 23.331.000 karena di sini kita kena denda. Artinya kita membayar lebih dari 30 hari. Kita membayar itu lebih dari 50 hari kalau tidak salah ini. Ya, lebih dari 50 hari maka kita kena denda di sini. Oke, untuk menginputnya untuk jumlah dibayar, ini kita masuk ke kolom cash in bank di sini. 23.331. Kemudian untuk dendanya ini kita masukkan di sisi debit karena otomatis denda akan menambah jumlah kas yang dikeluarkan, maka untuk jumlah denda kita masukkan di kolom order nanti. Oke, kita masukkan dulu jumlah hutangnya. Di sini jumlah hutang adalah 23.100. Kemudian untuk denda sendiri kita gunakan akun Let Fee Expense. Oke, dengan kode akun di sini adalah 62900 dengan jumlah denda sebesar 231.000, sehingga jumlah hutang ditambah jumlah denda, maka di sini dikeluarkan cash in bank sebesar 23.331.000 seperti itu. Oke, lanjut kita ke transaksi berikutnya. Oke, dokumen nomor 20 ada faktur ya, ini penjualan kredit berarti bukan. Kemudian dokumen nomor 21 bukti memorial juga bukan. Oke, dokumen nomor 22. Di sini ada bukti pengeluaran kas kembali. Kita masukkan tanggal 22 di sini. Tanggal 26 ya. Dokumen nomor 22, tanggal 26. Oke, kita masukkan tanggal 26 dengan nomor bukti di sini BKK 12-5. Lalu di sini kita membayar angsuran bank. Oke, membayar angsuran. Berarti keterangannya kita kasih angsuran bank begitu aja. Oke, kemudian kita lanjut, nomor ceknya adalah C12-5. Oke, lalu kita masuk ke kolom debit dan kredit. Oke, di sini kita mengeluarkan uang sebesar 11 juta. Berarti ini langsung kita input ke kolom cash in bank ini. 11 juta. Lalu 11 juta ini digunakan untuk membayar angsuran pokok yaitu sebesar 9.849.682 dengan bunga sebesar 1.150.318. Oke, untuk angsuran pokoknya kita masukkan di sini nama akun yang kita gunakan untuk membayar angsuran pokok atau nama angsuran pokok, nama akunnya adalah Bank BNI 46 karena di sini bank yang kita gunakan adalah Bank BNI 46. Oke, kemudian dengan kode akun untuk Bank BNI 46 ini adalah 2-200. Oke, untuk mencatat bunga di sini kita masukkan akun untuk bunga adalah interest expense. Oke, dengan kode akun di sini adalah 9.100, jumlahnya adalah 1.150.000 sekian. Untuk angsuran pokoknya tadi adalah 9.849.000 sekian. Sehingga jumlah angsuran pokok ditambah dengan bunga maka didapat 11 juta sesuai dengan yang dikeluarkan oleh cash in bank ini. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk dokumen selanjutnya. Dokumen nomor 23. Oke, di sini ada pengeluaran kembali ternyata. Tanggal 30. Oke, tanggal 30 kita mengeluarkan kas kembali. Di sini untuk nomor buktinya adalah BKK 12-6. Di sini keterangannya adalah pembayaran gaji karyawan. Oke, kita kasih keterangan gaji karyawan seperti itu. Dengan nomor cek di sini adalah C12-6. Oke, lalu kita masuk ke kolom debit dan kredit. Oke, kita mengeluarkan di sini untuk membayar utang gaji adalah 12.633.800. Ini kita langsung masukkan di kolom cash in bank ini. Oke, kita masukkan di kolom cash in bank 12.633.800. Kemudian di sini jumlah yang kita bayar ternyata terdiri dari gaji
yaitu sebesar 13.250.000. Kemudian di sini ada potongan. Ada potongan 116.200.000 dan ada potongan angsuran utang sebesar 500.000. Nah, dengan jumlah gaji 13.250.000, ternyata kita hanya membayar 12.633.800 karena di sini ada potongan PPh dan ada potongan angsuran. Oke, bagaimana cara memasukkan gaji, potongan PPh dan potongan angsuran ini? Caranya adalah kita masuk ke sini, kita masukkan dulu untuk gaji karyawannya. Karena gaji karyawan ini bukan untuk membayar utang dagang, maka kita masih masuk di kolom order. Kita masukkan untuk akun gaji karyawan adalah wages and salaries dengan kode akun di sini adalah 6-100 dengan jumlah 13.250.000. Oke, karena potongan PPh pasal 21 dengan potongan angsuran utang itu mengurangi jumlah yang harus dikeluarkan kas, maka untuk potongan PPh dan potongan angsuran utang ini kita masukkan di sisi kredit. Oke, di kolom order. Kita masukkan di sisi kredit di kolom order di sini. Nah, untuk potongan PPh pasal 21 ini kita gunakan akun income tax payable dengan kode akun 2-1212 dengan jumlah 116.200. Kemudian untuk potongan angsuran utang kita gunakan akun employees receivable. Oke, dengan kode akun adalah 1-1230 dengan jumlah potongan utang di sini adalah 500.000. Oke, sehingga jumlah potongan utang PPh karyawan dengan potongan utang ini otomatis akan mengurangi berapa jumlah kas yang harus dikeluarkan dari jumlah gaji sebesar 13.250.000. Oke, seperti itu kira-kira penjelasan untuk dokumen transaksi nomor 13. Jadi saya ulangi lagi ya. Di sini kita mengeluarkan gaji, harusnya kita bayar gaji karyawan itu sebesar 13.250. Ternyata di sini ada potongan PPh untuk karyawan dan ada potongan angsuran utang dari karyawan. Sehingga karena ada potongan untuk PPh dan potongan angsuran, maka di sini jumlah kas itu berkurang menjadi 12.633.800 yang seharusnya dibayar sebesar 13.250.000. Oke, seperti itu kira-kira. Kita lanjutkan untuk dokumen transaksi nomor 23. Ini lampiran dari dokumen nomor 23 di atas ya. Jadi tidak perlu di jurnal ini. Dokumen nomor 24. Oke, kembali di sini ada pengeluaran kas kembali. Di sini tanggal 30 Desember. Oke, tanggal 30 Desember. Oke, baik, di sini keterangannya adalah untuk pelunasan utang kartu kredit. Oke, untuk utang kartu kredit sendiri ini keterangannya adalah kita bisa kasih keterangan utang kartu kredit. Oke, dengan nomor bukti di sini BKK 12-7. Oke, lalu nomor ceknya adalah C12-7 di sini. Oke, baik, di sini kita mengeluarkan uang untuk membayar pelunasan utang kartu kredit ini sebesar 4.200.000. Ini langsung kita masukkan di kolom cash in bank sini. Oke, langsung kita masukkan di sini kolom cash in bank. Di sini kolom kredit ya. Kolom kredit cash in bank kita keluarkan di sini sebesar 4.200.000. Oke. Lalu kita masuk di kolom debitnya. Untuk pelunasan utang kartu kredit ini kita gunakan akun credit card ya. Dengan kode akun 2-1110 dengan jumlah yang kita keluarkan untuk membayar hutang kartu kredit ini sebesar 4.200.000. Seperti itu kira-kira. Oke, kita lanjutkan. Ternyata habis. Oke, baiklah, inilah dokumen-dokumen transaksi yang masuk di jurnal pengeluaran kas, yaitu dokumen tanggal 9, tanggal 10, 13, 20, 26, 30 dan yang terakhir adalah tanggal 30. Oke, baiklah, setelah dokumen-dokumen transaksi pengeluaran kas ini sudah kita masukkan semua di jurnal pengeluaran kas ini, langkah selanjutnya kita akan coba jumlah masing-masing kolom ini. Oke, sekarang saya akan jumlah dulu untuk kolom account payable di sini. Didapat nilai sebesar 56.100.000. Kemudian untuk kolom total ya, total di kolom order ini didapat jumlah sebesar 39.781.000. Untuk purchase diskon sendiri ini didapat jumlah 660.000. Kolom cash in bank ini didapat 90.604.800
Dan kolom total di kolom order sisi kredit didapat jumlah sebesar 4.616.200. Oke, setelah kita jumlah, karena untuk kolom account payable, purchase diskon dan cash in bank ini belum kita kasih kode akun, maka kita bisa letakkan di bawah jumlah ini kode akun masing-masing. Untuk account payable adalah 2-1210, untuk purchase diskon kode akunnya adalah 5-3000 dan cash in bank kode akunnya adalah 1-1120. Oke, seperti itu. Karena di kolom order masing-masing sudah ada kode akunnya, jadi tidak perlu kita tulis kembali. Seperti itu. Oke, setelah jumlah sudah kita jumlahkan, kemudian kode akun masing-masing juga sudah kita letakkan di nama-nama akun masing-masing, maka langkah selanjutnya adalah kita akan coba buatkan daftar rekapitulasi dari jurnal pengeluaran kas ini. Oke, daftar rekapitulasi seperti biasa ini adalah untuk digunakan mengelompokkan kode-kode akun yang muncul di sisi debit dan kode-kode akun yang muncul di sisi kredit. Oke, supaya tidak bingung, di sini akan saya kasih tanda ya untuk kode akun yang akan kita input di sini. Ini adalah kode-kode akun yang akan kita input masing-masing. Untuk sisi debit ini adalah kode akunnya, untuk sisi kredit ini adalah kode akunnya. Ya, seperti ini. Ini adalah kode-kode akun yang muncul di sisi debit dan kredit. Ini nanti akan kita coba masukkan ke dalam rekapitulasi. Oke, sekarang untuk merekapitulasi kode-kode akun yang muncul di sisi debit dan kredit, kita harus susun dari kode akun terkecil. Oke, artinya kita akan coba susun dari kode akun terkecil di rekapitulasi ini. Yang pertama, kita akan coba masukkan untuk kode akun yang terkecil di sini untuk sisi debit ini adalah petty cash 1-1110. Kita masukkan di sini. Ya. Lalu jumlahnya kita ambil di sini untuk petty cash sendiri adalah 2.475. Kita masukkan di sini. Kemudian yang kedua, kita akan masukkan untuk kode akun yang terkecil kedua adalah 2-120. Berarti yang ini ya. Ya, yang ini kita masukkan di sini. Oke, jumlahnya adalah 56.100. 2-10 berarti yang ini ya, kredit card 4.200. Ya, sorry. Oke, yang selanjutnya kita coba kode akun untuk 2-1-2-10. Baru yang ini kita masukkan ya. Ya, yang ini kita masukkan ke sini. Jumlahnya adalah 56.100. Oke. Kita masukkan kode yang ketiga. Untuk kode akun yang ketiga adalah ya income tax payable 2-1212. Ini kita masukkan di sini. Jumlahnya di sini adalah 125.000. Ya, kira-kira seperti itu. Kalian bisa lanjutkan ya. Kira-kira kalau nanti sudah selesai, hasilnya kira-kira seperti ini. Ya, seperti ini. Lalu kita jumlah sisi debit dan kreditnya. Untuk debitnya sisinya adalah 95.881 dan sisi kredit didapat jumlah 95.881.000. Artinya ini sudah seimbang antara jumlah dari masing-masing jumlah akun di sisi debit dan jumlah masing-masing yang ada di sisi kredit, atau jumlah akun masing-masing yang ada di sisi kredit. Seperti itu kira-kira. Oke, baiklah, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan untuk jurnal pengeluaran kas. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu dalam mengerjakan tugas di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.